أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما warzuqna fahma. Para ustadz yang kita muliakan, terkhusus MC kita, beliau adalah guru penceramah. Sang penceramah murid beliau jadi grogi. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan Quran. Dan salah satu cara agar kita menikmati tilawah Al-Quran, agar kita istiqomah bersama Al-Quran, kita renungkan isi yang kita baca. Pada malam hari ini kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat ini saya akan membawa kita semua merenungkan di antara ayat-ayat yang Allah tuangkan dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang hafalan atau yang tilawahnya sudah sampai di juz 15, kalau sejatinya 2 juz per hari, hari ini kita sudah masuk di juz ke 26. Atau 1 juz per hari, berarti hari ini masuk di juz 13. Nah, siapa yang sudah sampai di surah Al-Isra, kita sama-sama buka Al-Isra ayat 18. Di Al-Isra 18 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu ma nasha' 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kata Allah, siapa yang menginginkan al-ajilah, sesuatu yang segera, yang dimaksud ajilah di sini adalah kehidupan dunia. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dimaknai menginginkan di sini adalah memburu, siang pagi, siang malam, gontang-ganting, bekerja, tidak pernah waktu mengejar dunia. Siapa yang menginginkan dunia sampai seperti itu kerja dan usahanya, apakah dia dapatkan? Kata Allah, ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid. Kami akan berikan isi dunia itu sekedar apa yang kami kehendaki, dan itu pun untuk orang-orang yang kami kehendaki. Hanya sekedar yang Allah kehendaki dan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Bapak Ibu, kita tahu orang yang meluncurkan modal sebesar-besarnya untuk bisnis itu banyak, Pak. Tapi yang beruntung besar itu siapa? Sebagian kecil. Orang yang menghabiskan waktunya sebanyak mungkin untuk mengejar dunia banyak. Tapi yang jadi orang kaya, yang jadi pengusaha besar, jadi pejabat, karena usahanya kecil, sebagian kecil saja. Karena memang man kana yuridul ajilah, siapa yang menginginkan memburu akhirat, yang Allah kasih itu siapa yang Allah kehendaki. Yang Allah kasih itu siapa yang Allah kehendaki. Berapa yang dikasih? Ya semaunya Allah. Karena Allah itu fa'alun lima yurid. Menarik Bapak Ibu, sebuah kisah yang cukup sering mungkin kita dengarkan. Rabi'ah ibni Ka'b al-Aslami. Dia begitu dikatakan oleh Rasulullah, ya Rabi'ah sal tu'ta. Wahai Rabi'ah, minta apa saja dikabulkan. Ini yang nyuruh ini Rasulullah, wakil Allah di bumi. Yang nyuruh ini presiden, penguasa Jazirah Arab. Yang nyuruh ini adalah penguasa ekonomi Jazirah Arab.
yang nyuruh ini adalah panglima perang. Semuanya di tangan Rasulullah SAW. Lalu berkata kepada Rabi'ah sal-tu'ta, mintalah apapun wahai Rabi'ah, kamu akan dikabulkan. Tapi apa yang diinginkan Bapak Ibu? Dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang saya minta adalah saya mau berdampingan dengan engkau di dalam surga ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, awal ghairu dzalik, apakah tidak ada yang lain? Mungkin minta onta merah, mungkin minta istri yang cantik, minta sawah, tanah yang luas. Huwa dzaka ya Rasulullah, cukup itu ya Rasulullah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena dunia ini Allah berikan bagi siapa yang bekerja dan bagi siapa yang tidak bekerja. Semuanya kebagian Pak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala sesuatu yang hidup di dunia ini berjalan melata di muka bumi itu sudah ada jaminannya dari Allah. Berapa jaminannya? Semaunya Allah, dan Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Nah, kaum muslimin, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat 18 ini memburu dunia, membutakan mata dari syariat Allah. Dunia tidak dapat, di akhirat sudah jelas merugi. Sampai Allah tutup ayat ini dengan mengatakan bahwa tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Setelah mereka berpuas-puasan mengejar dunia tapi tidak dia dapatkan semaunya mereka, lalu di akhirat nanti Allah berikan kehidupan mereka adalah jahannam. Yaslaha madhmuman madhura. Masuk ke jahanam itu dalam keadaan terhina, diusir, dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Kaum muslimin. Lalu yang kedua, Allah sambung dengan yang memberikan kabar gembira bagi kita. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Dan siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, lalu dia berjuang dengan sungguh-sungguh, mereka ini adalah wa huwa mu'min, dan dia begitu yakin kepada Allah, bekerja untuk akhirat. Bapak Ibu, kita ini sekarang di Ramadan, ayat 19 dari surah Al-Isra ini sangat benar-benar terasa Pak. Siapa yang mau menginginkan untuk akhirat untuk dia, kita capek-capek Pak, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak makan, tidak minum. Bahkan sebagian orang yang merokok katanya harus sekian jam, harus isap lagi, sekian jam harus isap lagi. Begitu datang Ramadan, dia mampu bertahan 13 jam tidak merokok. Yang dicari apa? Akhirat. Mengejar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada dua syarat Pak. Ada dua syarat di dalam mengejar akhirat ini. Yang pertama, wasa'alaha sa'yaha, bersungguh-sungguh. Tidak cukup hanya dengan mengatakan saya mau dapat pahala puasa Ramadan, tapi nggak puasa Pak. Puasa sekedar puasa, yang dia dapatkan hanya haus dan lapar. Saya mau dapat pahala banyak huruf dalam Al-Quran, tapi tidak baca Quran. Begitu coba baca Quran, ngantuk. Tidur, baca 10 menit, ngantuknya 2 jam. Kaum muslimin, syarat pertama bersungguh-sungguh mengejar Allah. Yang kedua, wa huwa mu'min. Ini yang paling penting Pak. Disebut mukmin ini adalah punya keyakinan penuh kepada Allah. Ya Allah, saya puasa karena saya benar-benar yakin Engkau yang syariatkan puasa. Sehingga Bapak Ibu, jangan ada mantu puasa karena segan sama mertua. Jangan sampai ada bawahan puasa karena segan sama atasan. Jangan sampai ada karyawan-karyawan puasa segan sama atasannya. Yang diminta Allah, wa huwa mu'min, puasa kita benar-benar karena Allah. Yang kedua, keyakinan penuh kita bahwa Allah pasti akan membalas puasa kita. Tak puasa dari pagi sampai maghrib, kita sudah menggambarkan
ini pahala yang sudah Allah sediakan. Di situ baru kaum muslimin kata Allah, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Inilah orang-orang yang perjuangan mereka akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, di sini kita mau mengambil satu pelajaran penting, Pak. Penting untuk kita ambil. Pertama, man kana yuridul ajilata, siapa yang menginginkan kehidupan dunia, cukup sekedar ingin saja, Pak, kita dapat. Kita dapat. Sejauh mana perjuangan kita, maka kalau ada ungkapan orang usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Dalam bab dunia itu nggak dipakai, Pak. Di bab dunia, usaha mengejar dunia itu berusaha semaksimal mungkin, hasilnya Allah yang menentukan. Di bab akhirat apakah dipakai? Enggak juga, Pak. Karena siapa yang berjuang mengejar akhirat dengan sungguh-sungguh, Allah kasih 10 kali lipat, bukan seperti usaha kita. Beda. Orang yang mengejar dunia 100 usahanya, boleh jadi dia dapat cuma 50, boleh jadi dapat 70, boleh jadi dapat 100 atau 120. Semaunya Allah dan sekehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang mengejar akhirat, 100 usaha yang dia kerahkan, Allah berikan pahala 1000. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil ini sering orang ungkapkan kalau lagi beruntung, Pak. Dia capek-capek usaha lalu beruntung sesuai keinginan, terungkap usaha tidak mengkhianati hasil. Coba kalau nggak kebagian. Nah, satu titik tekan kita bahwa dunia itu kita usahakan, tapi kita tidak perlu menghabiskan segala upaya kita, pikiran kita untuk mengejar dunia, sampai-sampai di pikiran kita tidak ada lagi akhirat. Ini kesalahan. Dan dalam sebuah ungkapan ahli hikmah menyebutkan bahwa i'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abada.